Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama dengan Cak Dut di channel Acak Adut. Oke, pada video kali ini kita akan membahas satu lagi band legend di akhir era 90-an yang kali itu sempat menjadi idola anak muda Indonesia. Bahkan, bisa dikatakan band ini sangat populer kala itu. Band yang akan kita bahas kali ini adalah Club 80s atau dalam bahasa Indonesianya disebut 80-an. Dari namanya mungkin kita bisa menebak bahwa band ini adalah band yang dibentuk tahun 80-an yang menyajikan lagu-lagu khas pada zaman tersebut, dan anggota bandnya mungkin akan terasa asing di telinga kita karena sebagian dari kita bahkan belum lahir pada saat itu. Tapi tunggu dulu, apakah semua itu benar? Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas dan simak video ini sampai habis. Club 80s terbentuk dari kumpulan mahasiswa IKJ sekitar tahun 1998. Ide awalnya berasal dari Desta dan Henry Foundation yang kerap disapa Batman, yang sepakat untuk membuat band dengan genre musik era 80-an. Dilansir dari podcast Pindes, semua itu bermula kala Henry Batman bersama temannya Jimmy dan Malo pulang ke Bogor sehabis mengunjungi temannya yang lain. Kemudian, sambil mendengarkan lagu duran-durannya itu Rio, ia mengatakan pada Jimmy akan keinginannya untuk membentuk sebuah band dengan genre musik 80-an. Namun, tentu sulit untuk membuat band tersebut. Jimmy yang mendengar hal itu lalu mengatakan bahwa ada anak IKJ angkatan tahun 1995 yang juga familiar dan jago dengan musik tahun 80-an, yaitu Desta. Mendengar hal itu, Desta dan Batman lalu bertemu dan ngobrol panjang di sebuah warung makan. Menurut cerita Desta, band Club 80s sebenarnya hanya dibentuk untuk tampil di acara tahunan IKJ. Hal itu karena telah banyak band di kampus IKJ dengan berbagai aliran musik. Ada band beraliran musik metal, musik punk, dangdut, bahkan ada band lawak ataupun band dengan gimmick semata. Setelah obrolan panjang mereka di warung makan itu, mereka sepakat untuk membentuk band dengan aliran musik 80-an. Dan saat itu juga mereka mulai mencari dan menyusun anggota untuk band baru mereka tersebut. Batman yang berposisi sebagai drummer dan Desta sebagai gitaris masih memerlukan beberapa orang lagi untuk mengisi posisi basis, keyboardis, dan vokal. Ada hal unik yang terjadi kala mereka mencari anggota baru. Batman yang sudah lama bermain musik kemudian menunjuk Vincent di posisi basis dan Yitong sebagai keyboardis karena keduanya dikenal piawai dalam memainkan alat musik tersebut. Ketika akan mencari sosok vokalis, Desta yang kala itu masih berstatus mahasiswa kemudian berpikir untuk mencari sosok yang berkarisma kuat, tampan, dan cukup dikenal banyak orang. Dia lalu merekomendasikan sosok Lembu untuk mengisi posisi tersebut karena dinilai cocok dengan kriteria yang mereka inginkan. Maka terbentuklah band beraliran musik 80-an yang diberi nama Club 80s. Setelah mulai terkenal, mereka kemudian mulai menjajaki dunia tarik suara dengan serius. Label pun berdatangan dan mereka memilih untuk bernaung di bawah label Universal Music Studio. Album perdana mereka yaitu Club 80s launching pada tahun 2001 dengan lagu hitsnya yaitu Gejolak Kaula Muda. Lalu pada tahun 2003, mereka kembali meluncurkan album kedua yang bertajuk 1982. Dengan hits album ini adalah Gita Cinta, Sebatas Hayal, dan Tragedi Kisah Kasih. Lalu pada tahun 2005, mereka kembali meluncurkan album ketiga bertajuk Summer 83 dengan lagu hitsnya yaitu Dari Hati. Album keempat mereka diluncurkan pada tahun 2007 yang bertajuk Summer Move On dan lagu hitsnya adalah Cinta dan Luka. Yang terakhir, album bertajuk 80 Kembali adalah karya musik kelima mereka yang dirilis pada tahun 2009 dengan lagu hitsnya yaitu Tak Mungkin, di mana album ini juga menjadi album terakhir dari band ini sebelum beberapa dari anggota bandnya mengundurkan diri. Jadi setelah mereka mulai terkenal dan memutuskan untuk berkarir secara profesional, sang pendiri band ini yaitu Henry Foundation alias Batman memutuskan untuk mengundurkan diri. Saat itu, mereka semua bingung dan heran dengan keputusan Batman yang tiba-tiba ini dan tanpa ada alasan yang kuat. Terlebih, ini adalah awal mereka menuju karir profesional. Namun, pada akhirnya mereka harus merelakan hengkangnya sang founder yang tidak ingin melanjutkan kebersamaan dalam meniti karir bersama band ini.
Maka demikian, untuk menggantikan posisi Batman, kakak Vincent yaitu Cliff Rompis yang juga dikenal dengan nama Iep, yang awalnya diajak bekerja sebagai soundman di band ini, lalu diajak bergabung menggantikan posisi Batman. Karena Iep sangat familiar dengan gitar, maka Desta pun bergeser dari gitaris menjadi drummer. Setelah waktu yang lama, akhirnya Batman pun buka suara mengenai alasan kala itu ia memilih hengkang dari band tersebut. Hal itu ia katakan pada podcast bersama Vincent dan Desta di channel YouTube Vindes, di mana menurutnya kala itu ia sebenarnya telah terlebih dahulu bergabung dengan sebuah band yang bernama Be Quiet. Kala itu ternyata Be Quiet sedang genjar-genjarnya untuk mengembangkan visi dan misi bermusik mereka di dunia profesional. Lalu salah satu personel dari band Be Quiet tersebut mengatakan kepada Batman bahwa Batman harus memilih salah satu, yaitu Be Quiet atau Club 80s. Sontak, hal itu membuat Batman terkejut dan akhirnya ia harus memilih salah satu dari dua band ini. Maka dengan berat hati, ia harus memilih band pertamanya yaitu Be Quiet untuk selanjutnya hengkang dari Club 80s. Jadi setelah mereka berkarya dan menghasilkan beberapa hits dan album terkenal, pada album kelima bertajuk 80 Kembali yang diluncurkan pada tahun 2009, tiba-tiba saja, entah ada masalah apa yang terjadi di antara mereka yang kemudian membuat Desta memutuskan keluar dari band ini. Padahal kala itu bisa dikatakan Club 80s sedang naik daun. Nama mereka dikenal di mana-mana dan lagu mereka disukai oleh banyak orang. Berselang belasan tahun kemudian, Vincent pun membeberkan alasan kenapa ia dan Desta hengkang dari Club 80s kala itu. Dalam podcast antara Vincent dan Soleh Solihun, dikatakan bahwa sebenarnya niat Vincent untuk hengkang dari Club 80s sudah ada 2 tahun sebelumnya. Namun hal itu hanya diketahui oleh sang manajer dan dirinya, belum sampai kepada teman-teman yang lain. Setelah pembicaraan terjadi di antara mereka, maka niat itu pun dibatalkan. Lalu kemudian, ketika launching album kelima yang sedang berlangsung, sebenarnya di belakang panggung terjadi keributan kecil antara Cliff dan Desta, di mana sumber pertikaian itu dirahasiakan oleh Vincent. Dan hal yang tidak terduga terjadi. Prahara itu kemudian diakhiri dengan keputusan Vincent yang mengatakan akan mengundurkan diri dari band ini. Mendengar perkataan sahabatnya ini, sontak Desta pun yang sedang panas akibat berseteru tadi ikut menyatakan pengunduran dirinya. Kemudian manajemen yang mengetahui hal ini mengumpulkan mereka beberapa hari kemudian dan meminta mereka berdiskusi lagi dan memikirkan lagi keputusan mereka. Namun ternyata keputusan mereka sudah bulat dan mereka resmi bersama dengan Club 80s hingga kontrak musik mereka selesai. Vincent dan Desta mengatakan bahwa Club 80s akan selalu menjadi rumah bagi mereka dan mereka suatu saat akan kembali ke rumah itu. Dan hal itu terbukti. Di kemudian hari, dalam beberapa kesempatan, mereka tampil bersama. Seperti reunian begitu. So sweet sekali. Setelah mereka selesai melakukan rekaman dan mengumpulkan lagu-lagu yang siap diluncurkan dalam album perdana mereka, maka tugas selanjutnya adalah membuat sampul cover yang pas untuk album ini. Karena ingin agar album ini laris di awal peluncurannya, maka mereka mulai mendesain cover album yang pas untuk anak muda, yang tentu saja sesuai dengan keinginan mereka sebagai anak muda. Dan setelah tugas mereka tunaikan, ternyata hal ini menimbulkan masalah baru yang jika dilanjutkan, maka akan menjadi masalah yang cukup serius di kemudian hari. Masalah apakah itu? Dilansir dari akun official Instagram mereka, dikatakan bahwa kala itu mereka telah melakukan sesi pemotretan dengan seorang anak ABG berinisial R yang juga merupakan seorang model majalah remaja. Dan setelah mereka memberikan hasilnya kepada label dan manajemen, sungguh sangat membagongkan. Pasalnya, foto ini sangat mudah terkena sensor akibat isu seksi yang terjadi akibat tampak sangat vulgar, di mana foto ini memperlihatkan dengan samar beberapa bagian tubuh wanita yang tentu saja hal ini bisa berbahaya bagi band ini, apalagi mereka baru akan memasuki panggung hiburan tanah air. Maka untuk mensiasatinya, foto ini pun disesuaikan kembali dengan menurunkan sedikit gambar kelinci tersebut dan menyamarkan bagian-bagian yang sensitif tadi agar tidak terlalu menonjol. Hampir saja mereka kena.
Itu tadi adalah beberapa fakta unik yang dapat Cak Dut rangkum mengenai klub Ektis selama mereka eksis. Terima kasih telah menonton video ini. Komen di kolom komentar jika ada yang ingin kalian bahas, dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya.